Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati, guru IPA SMP Negeri 2 Tambakrejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Menjadi pendidik tentunya memiliki tanggung jawab membimbing, menuntun, dan memahamkan siswa-siswi kita dengan materi yang kita berikan, dengan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta menyenangkan sesuai kebutuhan belajar mereka. Bisa baca lancar? Lancar. Kalau kalimat panjang itu bisa ngartikan nggak? Enggak. Bisa baca lancar, tapi tidak bisa memahami kalimat panjang. Ya, terima kasih. Permasalahan yang muncul bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan belajar murid. Yang kedua, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna sesuai dengan minat belajar mereka. Jawaban dari permasalahan tersebut dengan menerapkan multi bahan ajar sebagai upaya meningkatkan pemahaman materi IPA. Yang kedua, menyiapkan asesmen dengan game edukasi pada materi IPA. Dalam penerapan multi bahan ajar dengan asesmen game edukasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman materi IPA meliputi 3 hal. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan pembelajaran ini, yang pertama, menyiapkan bahan ajar yang beragam. Yang kedua, mengatur waktu agar efektif dan efisien dalam pembelajaran, serta kesabaran membimbing dan menuntun siswa-siswi dalam belajar. Sebagai tindak lanjut jawaban permasalahan saya, melakukan aksi pembelajaran. Langkah awal yang saya lakukan, pada pertemuan sebelumnya melakukan tes diagnostik non-kognitif dan membentuk kelompok belajar sesuai dengan hasil tes tersebut. Langkah berikutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran melalui LCD. Masing-masing kelompok memiliki tujuan pembelajaran yang sama, tetapi capaian materi tiap kelompok tidak sama, yang disebut diferensiasi konten. Sebagai diferensiasi proses pada pembelajaran ini, saya membagikan bahan ajar yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok. Kelompok yang belum bisa baca lancar, bahan ajar berupa HP dengan voice dari guru. Voice-nya Bu Sum sudah dikirim ya, coba dilihat kelompok 1. Mari kita dengarkan voice dari Bu Sum. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak. Contohnya Rina berjalan, tumbuhan disentuh, menguncup. 2. Bernafas atau respirasi. Tumbuhan respirasi mengeluarkan CO2. Contohnya Rudi bernafas menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. 3. Tumbuh dan berkembang. Contohnya pertumbuhan tanaman jagung mulai biji sampai dewasa. Ciri-ciri makhluk hidup. 3. Afi. Mengeluarkan zat sisa. Putra. Bernafas. Kelompok yang kedua, anak yang masih sulit memahami kalimat panjang. Bahan ajar media gambar aktivitas makhluk hidup. Anak dapat memasangkan gambar aktivitas makhluk hidup dengan ciri-ciri sesuai tempat yang disediakan. Gambar 1, gambar apa, Cid? Ikan berenang di dalam air. Gambar 2, ayam bertelur. Gambar 3, bernafas. Gambar 4, kucing makan. Aktivitas apa, Tuti? Aktivitas katak berlari. Ayo kita gunting dan tempel. Ayo. Gambar aktivitas ciri-ciri makhluk hidup yang telah didiskusikan, kemudian digunting dan ditempel pada lembar kerja pengamatan atau lembar kerja siswa yang telah disediakan. Kelompok yang ketiga, anak yang sudah bisa memahami dan menyimpulkan bacaan. Bahan ajar buku paket, HP, dan lembar pengamatan. Anak membaca buku paket, browsing melalui HP, kemudian mengisi lembar pengamatan. Di hasil pencarian tadi, mari kita isi tabel. Ciri-ciri makhluk hidup: bergerak, bernafas, Tumbuh dan berkembang. Membutuhkan nutrisi.
mengeluarkan zat sisa, ekspresi, Diferensiasi produk dari pembelajaran ini, kelompok 1 siswa mengirimkan pesan suara, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup bergerak, bernapas, makan, minum, tumbuh, berkembang, berfungsi. Kelompok 2, laporan hasil pemasangan gambar pada tabel ciri-ciri makhluk hidup. Siap kelompok kita bagaimana? Sudah bagus? Oh iya, betul itu. Sudah bagus sekali. Kelompok yang ketiga, laporan tabel pengamatan ciri-ciri makhluk hidup dan contohnya. Ciri-ciri makhluk hidup: 1. Bergerak, 2. Bernapas, 3. Makan, 4. Minum. Sudah? Ya, kelompok 1 belum bisa membaca dengan lancar, hanya bisa menyebutkan 4 ciri saja. Ya, bagus, kamu hebat ya. Besok lagi didengarkan lagi voice dari Bu Sum, kemudian dihafalkan lagi, ya. Ya, tapi kamu tetap hebat. Ya. Ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. 1. Bergerak, 2. Bernafas, 3. Tumbuh dan berkembang, 4. Membutuhkan nutrisi, 5. Mengeluarkan zat sisa, 6. Berkembang biak, 7. Menyesuaikan diri dengan lingkungan, 8. Peka terhadap rangsang. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernafas, nafas melalui paru-paru. Ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Contoh, hewan. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Bagaimana kalau hanya 4 atau 5 ciri, apa disebut makhluk hidup? Disebut makhluk hidup jika memiliki 8 ciri makhluk hidup. Kalau hanya 4 atau 5 ciri makhluk hidup, tidak bisa disebut makhluk hidup. Selanjutnya, guru melakukan asesmen dengan game edukasi untuk mengetahui pemahaman siswa dalam belajar. Untuk game anak yang tidak bisa baca lancar, yaitu dengan mencocokkan gambar ciri-ciri makhluk hidup yang sama. Anak-anak, mari kita refleksikan pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini menyenangkan? Menyenangkan. Atau biasa? Atau membosankan? Tidak. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk semua. Dari hasil pembelajaran yang saya lakukan, siswa-siswi mengalami peningkatan pemahaman materi IPA. Ditunjukkan dengan grafik impak pembelajaran diferensiasi meningkat. Sebelum belajar, saat belajar, dan sesudah belajar. Sebagai dampak dari pembelajaran diferensiasi yang efektif dan efisien, siswa-siswi dapat menyerap materi pembelajaran dengan sangat mudah. Karena mereka belajar dengan senang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan serta minat mereka. Untuk keberhasilan pembelajaran ini, saya mengimbaskan kepada teman sejawat satu komunitas di sekolah dan MGMP di kabupaten. Hasilnya, teman-teman guru merespon. Pembelajaran ini memang berbeda, menyenangkan, dan menantang untuk dilakukan agar semua siswa terlayani belajarnya. Adapun tips-tips pembelajaran ini berhasil diantaranya, yang pertama, selalu positive thinking terhadap perubahan. Yang kedua, mengetahui kemampuan, kebutuhan, dan minat belajar murid. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat belajar murid. Yang keempat, menerapkan dengan penuh kesabaran. Yang kelima, merefleksikan pembelajaran setelah selesai dilakukan. Yang keenam, yang paling penting adalah mengetahui perasaan murid setelah belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi guru-guru hebat di Indonesia. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.